yang biasa-biasa aja lah, hidup apa adanya. Iya. Terus katanya Ibu Ida pengen foto sama siapa? Oh, ingin salaman. Terus Ya, kalau diizinkan Tuhan, kepingin salaman ketemu sama Bapak Presiden Jokowi. alhamdulillah. Ibu tidak ada ilmu, hanya ilmunya. Ilmu kasih sayang terhadap sesama manusia. Ciptakan saling tolong-menolong, toleransi, persaudaraan. Walaupun berbeda suku, agama, ras, walaupun berbeda warna, kita adalah saudara. Dan adalah pekerjaan profesional. Kita punya kode etik, landasan hukum, kurikulum pendidikan, dan tanggung jawab atas keselamatan pasien. Beda ceritanya kalau tenaga kesehatan modalnya cuma bisa joget, pakai baju adat, sama ngolesin minyak. Nah itu nggak apa-apa, gratis. Lancarlah dalam mencari pemenang. Kita tenaga kesehatan bukan takut untuk kehilangan pasien. Toh kalau misalkan kalian tidak sembuh dari pengobatan alternatif tersebut, larinya ke kita. Tarian-tarian yang Ibu Ida Dayak lakukan ini untuk membuat pasiennya rileks doang, bukan mantra, bukan sakti-saktian, nggak ada hubungannya. Karena setelah diolesin minyak kan nggak didiemin terus tulangnya bergerak sendiri kan, enggak kan? Habis diolesin minyak, Ibu Ida Dayak juga ada teknik-teknik gerakan untuk membetulkan tulangnya. Harusnya sih sekarang udah nggak dipraktekin lagi sama Ibu Ida ya. Gue berharap jangan dipraktekin lagi ya Bu ya. Gue grebek nanti kalau masih mau praktekan. Kalau belakangan ini sih ke ahli patah tulangnya sih. Tuh dioles-olesin, keluar seolah-olah darah kotor tuh ya kan di kakinya, seolah-olah darah kotor. Allahu Akbar. Ya semoga udah tobat ya Ibu Ida ya. Tuh ya, ada buktinya ya. Ibu Ida pernah mempraktekkan pakai minyak diolesin, disemprotin air, terus keluar darah kotor katanya. Padahal bukan darah kotor, tapi minyaknya yang berubah warna. Selamat malam, Marcel Pesulap Merah. Tidak perlu Anda ke Kalimantan. Kami sudah ada di Jakarta menunggu kapan Anda calling kita atau tag kita di mana kita jumpa. Kan salah satu alternatif pengobatan yang memang kita lihat sendiri dia punya skill yang mungkin kalau dilihat dari jam terbang masih sudah banyak sekali. Karena kan mulai dari mengidentifikasi masalah cepat sekali, langsung bisa memutuskan ini 2 menit atau 7 menit kan gitu. Artinya kan sudah begitu banyak lah referensi atau jam terbang yang beliau lakukan. Ya ini berguna lah bagi masyarakat menurut saya, sangat-sangat berguna. Pak Andika sendiri ikut pengobatannya nggak nih? Kebetulan belum, kebetulan belum ya. Biar yang lebih memerlukan, Mbak. Nah, berlinang air mata melihat dia ngobatin. Saya melihat orang-orang sekitarnya itu matanya sangat berterima kasih begitu. Rakyat kecil itu. Nah itu saya rasanya ikut berterima kasih pada Ibu Ida telah memberikan, at least memberikan hiburan bahwa kita itu masih punya harapan. Mohon untuk Kak Ida untuk segera merespon dan terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel, channel berita dan gosip kesayangan. Masih berita tentang Ibu Ida Dayak yang sedang viral akhir-akhir ini. Kali ini dilansir dari sumex.disway.id, gawat, Ida Dayak bukan asli Kalimantan, tapi dari Lombok. Sekarang terbongkar kebohongannya, nama besar Ida Dayak saat ini. Tak terlepas dari ciri khasnya saat mengobati pasien. Seperti kostum yang dipakai Ida Dayak, serta tarian khas Dayak yang selalu dipertontonkannya. Karena ketenarannya ini, membuat beberapa orang mencoba tanda petik, menguliti, sosok Ida Dayak, yang diklaim memiliki tangan sakti lantaran mampu menyembuhkan penyakit tulang para pasiennya. Selain menguliti soal keahliannya menyembuhkan pasien, para warganet juga menguliti asal-muasal Ida Dayak. Dan ternyata, upaya warganet berhasil membongkar siapa sosok Ida Dayak sebenarnya. Ternyata Ida Dayak yang memiliki nama asli Ida Andriani. Ida Dayak merupakan anak pertama dari 7 bersaudara. Ida Dayak ternyata bukan asli dari Kalimantan Barat, melainkan dari Lombok, Sulawesi. Sosok yang membongkar siapa sebenarnya Ida Dayak
adalah Iwan. Sosok ini mengaku sebagai adik kandung dari Ida Dayak yang berasal dari Lombok. Video berdurasi pukul 4.37 detik yang beredar di aplikasi Hello ini, diposting oleh akun Vera Wati AR. Postingan akun Vera Wati AR ini tampaknya sudah 10 jam lalu. Artinya, akun Vera Wati AR telah memposting video ini sejak tanggal 10 April lalu. Dalam video tersebut, Iwan mengungkapkan bahwa dirinya merupakan adik kandung dari Ida Dayak yang nomor 4. Iwan juga memaparkan nama-nama saudara kandungnya tersebut. Jadi, dalam kesempatan ini kami dari keluarga mengharapkan Kak Ida untuk datang ke Lombok, kata Iwan. Ditambahkan Iwan, keluarga mereka di Lombok saat ini sangat membutuhkan sosok Ida Dayak. Karena, keluarga di Lombok sangat-sangat membutuhkan bantuan dari Ida Dayak. Saya mewakili dari keluarga dan masyarakat Lombok meminta Kak Ida Dayak supaya bisa datang, ucapnya. Iwan juga berharap supaya Ida Dayak merespon apa yang menjadi harapan keluarga dan masyarakat Lombok. Sementara itu dilansir dari Sumbawa News.com, siapa Ida Dayak? Bukan suku Dayak. Ternyata asli Sasak Lombok NTB, dikutip dari berbagai sumber. Ida Dayak lahir pada tanggal 3 Juli tahun 1972 di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Perempuan dengan nama asli Ida Andriani ini beragama Islam. Sedangkan di KTP, Ida yang tinggal di Cibinong, Bogor, ini tercatat sebagai warga Pasir, Kalimantan Timur. Namun siapa sangka, perempuan yang dikenal berasal dari suku Dayak Kalimantan ini adalah warga asli Lombok, tepatnya di Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB. Hal itu diungkap oleh Nurna, warga Sayang-Sayang melalui akun TikTok Sulisna77 yang dikutip sumbawanews.com, Senin tanggal 10 April siang-siang. Nurna mengaku sebagai keluarga Ida Dayak. Bahkan ia sempat mengasuh Ida Dayak sewaktu Ida masih kecil dan masih tinggal di Sayang-Sayang Lombok. Lebih lanjut Nurnah menuturkan, Ida kecil tinggal di Sayang-Sayang bersama kedua orang tuanya, yakni Pak Bedul dan Ibu Demah. Namun keduanya bercerai, lalu Ida kecil dibawa oleh ibunya berjualan obat ke Kalimantan. Kedua orang tua Ida Dayak bercerai waktu ia masih kecil. Lalu Ida dibawa oleh ibunya, Demah, jualan obat ke Kalimantan. Di Kalimantan Demah menikah dengan orang Dayak, tutur Nurna. Lanjutnya, setelah menikah dengan orang Dayak, Demah bercerai dan memutuskan balik ke Pulau Lombok. Kemudian ia kembali berjualan obat di berbagai tempat di Lombok. Setelah berselang lama, Demah kembali ke Kalimantan bersama putranya, yakni Andri. Kalau Ida Dayak menikah dengan orang Jawa. Dari dulu Ida sudah keliling jualan obat ke berbagai tempat. Dulu Ida sering pulang ke Lombok dan saya dikasih baju, ungkap Nurnah. Pengakuan Nurmah ini banyak diragukan oleh warganet. Tapi Nurmah menginformasikan dengan membalas @Fani biar makin percaya nih denger cerita papuk gue yang satuan yang sering diajak jualan obat sama ibu Ida Dayak fans pas masih di Lombok. Yang gak percaya juga gak apa-apa asal jangan ngomong yang kurang baik didengar ya guys. Ida Dayak sebelumnya kerap membantu warga dengan pengobatan alternatifnya dari pasar ke pasar, satu lokasi ke lokasi lainnya. Dalam praktiknya, Ida Dayak terlihat mengenakan pakaian khas Dayak, mulai dari rompi, hingga sejenis topi tradisional yang ia gunakan. Setiap mengobati pasien, Ida Dayak tidak pernah memungut biaya. Enggak boleh bayar, gratis ya. Enggak boleh ngambil uang. Datang ke sini, saya obati, langsung pulang, kata Ida Dayak dalam salah satu tayangan videonya saat mengobati pasien. Ida Dayak juga terlihat kerap menari saat memberikan pengobatan. Dalam beberapa tayangan yang viral, dia juga membantu orang lumpuh. Bahkan ada pasien yang tak bisa bicara turut menjadi pasiennya. Belakangan ini, Ida Dayak makin dikenal saat melakukan praktik di Bogor dan Depok. Jalanan macet, pengunjung berdesakan berharap tuahnya. Ada yang patah tulang,
Tak sedikit yang lumpuh berharap bisa berjalan kembali. Ida Dayak bahkan diundang Polres Bogor untuk mengobati ratusan warga dan anggota polisi, Rabu tanggal 22 Maret. Selain menari dan pakaian khas Dayak, ada minyak bintang yang ia bawa sebagai senjata ampuh untuk mengobati pasien. Minyak bintang merupakan obat yang kerap digunakan orang Kalimantan sejak masa perang dulu. Obat ini disebut-sebut cukup ajaib, mampu mengobati luka akibat perang. Selain mengobati luka, minyak bintang juga dikenal secara turun-temurun memiliki kesaktian mengobati patah tulang, tulang remuk, hingga terkilir. Secara historis, minyak bintang merupakan salah satu dari ilmu magis yang berkembang dalam masyarakat Dayak Benuak dan Dayak Tunjung di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Minyak bintang sudah didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda Kemendikbud pada 2011. Dikutip dari website Kemendikbud, tujuan orang mempelajari ilmu minyak bintang ini adalah untuk bisa bertahan dan menyerang musuh. Ilmu ini masa dulunya dipelajari karena masih seringnya terjadi peperangan antar suku. Ilmu minyak bintang ini dapat diperoleh dengan cara dibeli, temaai, sebesar 5-10 antang. Pada masa dulu nilai sebesar ini sangatlah besar sehingga tidaklah mengherankan bila jumlah orang yang mampu memiliki ilmu ini sangat sedikit. Seseorang yang memiliki ilmu minyak bintang ini biasanya akan kurang minatnya untuk mempelajari ilmu lainnya. Keistimewaan dari ilmu minyak bintang ini menurut kepercayaan masyarakat adalah dapat menghidupkan pemiliknya yang mati terbunuh. Demikian penjelasan Kemendikbud. Bila bintang-bintang di langit sudah tampak, niscaya pemilik ilmu ini akan dapat hidup kembali. Di saat itu minyak bintang ini diambil. Adapun cara pemakaian dari ilmu minyak bintang ini menurut Kemendikbud adalah dengan meminum beberapa tetes minyak bintang pada malam hari. Praktik itu diyakini akan dapat bertahan seumur hidup. Walaupun ampuh, minyak bintang ini juga ada batasnya di mana ilmu ini hanya bermanfaat bagi pemilik ilmu, tetapi tidak dapat menolong orang lain. Selain itu ilmu ini tidak akan berguna apabila pemilik ilmu ini ketika terbunuh organ tubuhnya dipotong-potong terpisah dan dikuburkan saling berjauhan, tulisnya. Sehingga pemilik ini tidak dapat hidup lagi. Fungsi sosial dari ilmu ini pada masa lalu adalah sebagai penambah semangat untuk membela sukunya masing-masing dalam perang suku, tutupnya. Selanjutnya dilansir dari bangkatribunnews.com, asal-usul kesaktian Ida Dayak terungkap, berawal dari jualan obat hingga bertahun-tahun tak pulang, dilansir Tribun Kaltim. Herman menceritakan asal-usul kesaktian Ida Dayak yang kini diklaim mampu mengobati berbagai macam penyakit. Seperti diketahui, Ida Dayak belakangan viral karena dianggap mampu mengobati patah tulang, saraf kejepit, keseleo, stroke hingga lumpuh. Karena kemampuannya itu, Ida Dayak pun dijuluki wanita sakti. Terkait sosok Ida Dayak, Herman bercerita panjang lebar. Diakui Herman, ibunya memang sejak dulu sudah berkeliling daerah untuk melakukan pengobatan. Sebelumnya, Herman menceritakan asal-usul Ida Dayak. 2 tahun tak pulang ke rumah. Wanita 51 tahun bernama asli Ida Andriani itu adalah warga transmigrasi lokal yang bermukim di Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Bisa mengobati pasien dengan berbagai jenis penyakit, Ida Dayak pun tenar dan sering mendatangi beberapa daerah. Dari dulu, ibu memang sudah berkeliling di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Seperti Sumatera, Papua, Sulawesi, pokoknya macam-macam sudah dikunjungi, akui Herman dikutip pada Kamis 6 April 2023. Sejak 2021, Ida Dayak diakui Herman tak pernah pulang ke rumah. Sebelumnya, Ida Dayak memang sudah sibuk dan jarang pulang. Namun hal itu lantaran Ida Dayak berjualan obat ke berbagai daerah, bukan melakukan pengobatan. Kalau dulu itu tidak ada pasien lokal yang datang ke sini karena mungkin belum banyak yang tahu, cuman kalau sekarang semenjak viral banyak yang datang.
Ibaratnya dulu hanya pulang istirahat 2 minggu dan paling lama kemarin itu semenjak COVID-19 sampai 6 bulan di rumah, pungkas Herman. Kendati tak pernah pulang ke rumah, Ida Dayak tak pernah putus komunikasi dengan sang anak tunggal. Herman mengaku selalu menelepon Ida Dayak lewat telepon seluler. Jarang pulang ke Kaltim. Ida Dayak kini menempati rumah di wilayah Bogor. Sering komunikasi, biasanya juga bertanya tentang kabar kami di rumah, dan terkadang menyampaikan lokasi pengobatannya. Kalau sekarang ini ada di daerah Bogor, ucap Herman. Selama bepergian ke berbagai daerah, Ida Dayak selalu ditemani sang suami. Suami Ida Dayaklah yang jadi sosok penting di bisnis penjualan obat untuk pasien. Biasanya cuman bapak yang mendampingi. Ibu yang memasarkan obatnya sembari memberi pengobatan dan bapak membantu untuk membungkus obat dan kemudian diserahkan ke pembeli, cerita Herman. Asal-usul kesaktian, lebih lanjut, Herman pun bercerita tentang kesaktian sang ibu. Awalnya diakui Herman, Ida Dayak hanya sebagai penjual minyak urut yang merupakan warisan turun-temurun keluarga. Lalu 3 tahun kebelakang atau mulai tahun 2020, Ida Dayak belajar menyembuhkan orang. Sejak saat itu pula, Ida Dayak jadi ahli mengobati berbagai penyakit menggunakan minyak urut keluarganya. Kalau jualan obat itu sudah bertahun-tahun, sementara untuk melakukan pengobatan ke pasien itu kisaran 3 tahun baru bisa, akui Herman. Diakui Herman, sang ibu biasanya mengobati pasien patah tulang. Namun diungkap Herman, Ida Dayak tak segan memberitahu pasien jika penyakit yang dideritanya tak bisa disembuhkan Ida Dayak. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan. Ibu juga sudah tahu mana yang bisa disembuhkan dan tidak. Kalau tidak bisa, pasti ibu menyampaikan tidak sanggup. Namun sekiranya masih bisa pasti diusahakan, ungkap Herman. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.